Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lodiana Smarevana dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan menjelaskan tentang term dan sesat pikir atau logical fallacy. Selamat menyaksikan. Term dalam logika adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menyatakan objek, ide, atau konsep tertentu di dalam suatu argumen atau pernyataan. Pada hakikatnya, term dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan dan sifatnya. Berikut adalah 3 macam term beserta penjelasannya. Yang pertama ada term singular atau term tunggal. Term singular menunjuk pada satu individu atau objek tertentu secara spesifik. Term ini biasanya berupa nama orang, tempat, atau benda yang hanya ada satu dan tidak dapat digeneralisasi. Contoh kata Soekarno. Contoh dalam kalimat, Soekarno merupakan Presiden Republik Indonesia. Term Soekarno merupakan term singular karena hanya menunjuk pada satu individu tertentu. Yang kedua, ada term partikular atau term sebagian. Term partikular menunjuk pada sebagian dari kelompok atau kelas, bukan keseluruhan dari kelompok tersebut. Contoh kata, sebagian siswa. Contoh dalam kalimat, sebagian siswa akan mengikuti lomba matematika. Term sebagian siswa merupakan term partikular karena hanya sebagian dari keseluruhan kelas. Yang ketiga ada term universal atau term menyeluruh. Term universal menunjuk pada seluruh anggota atau kelompok dari suatu kelas atau tanpa pengecualian. Term ini digunakan untuk menyatakan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk seluruh anggota kelompok. Contoh kata, semua manusia. Contoh kalimat, semua manusia akan mati. Term semua manusia merupakan term universal karena menunjuk pada keseluruhan anggota tersebut. Sesat pikir atau logical fallacy merupakan kesalahan dalam berpikir atau berargumen yang menyebabkan argumen tersebut menjadi tidak valid atau menyesatkan. Meskipun argumen tersebut terdengar meyakinkan, sesat pikir membuat kesimpulan yang diambil secara tidak valid atau tidak berdasar. Berikut merupakan contoh bentuk sesat pikir beserta penjelasannya. Yang pertama, ada argumentum ad hominem atau serangan pribadi. Biasanya, argumen ini menyerang karakter atau pribadi lawan bicara, bukan membahas argumen yang diajukan. Contoh kalimat, kamu tidak boleh dipercaya pendapatnya soal ekonomi karena dia tidak pernah kuliah ekonomi. Alih-alih membahas argumen, orang tersebut malah menyerang latar belakang lawan. Yang kedua, ada strawman atau membuat argumen palsu. Argumen ini biasanya mengubah atau menyederhanakan argumen lawan sehingga mudah diserang, bukan membahas argumen lain. Contoh, dia bilang kita harus mengurangi penggunaan plastik, berarti dia ingin kita kembali ke zaman batu. Padahal argumen aslinya hanya mengusulkan pengurangan, bukan pelarangan total. Yang ketiga ada false dilemma atau dilema palsu. Argumen ini biasanya menyajikan hanya 2 pilihan seolah-olah itu satu-satunya kemungkinan, padahal ada pilihan lain. Contoh kalimat, kalau kamu tidak mendukung kegiatan ini, berarti kamu tidak cinta negara. Untuk menghindari logical fallacy atau sesat pikir, berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, pelajari jenis-jenis logical fallacy yang tadi kita bahas. Yang kedua, berpikir kritis dan objektif. Yang ketiga, fokus pada argumen. Yang keempat, gunakan bukti dan data yang valid. Yang kelima, minta umpan balik dan diskusi terbuka. Yang terakhir, berlatih menyusun argumen yang jelas dan sistematis. Sekian penjelasan saya mengenai term dan sesat pikir atau logical fallacy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.